Nah, memang yang jadi persoalan kan ini tadi sudah kooperatif bahwa sebetulnya juga tidak akan melakukan 8M tadi itu, tetapi kenapa harus melakukan ditangkap? Padahal kan penahanan ini bukan suatu keharusan, bukan satu kewajiban. Ketika polisi melakukan penangkapan menurut kita, pengamanan menurut polisi, seolah-olah Bung Roy dan juga Tipa adalah penjahat yang sudah sejak dari awal kelihatan ada tidak iktikat baik dalam proses hukum. Jadi menurut Anda ini tidak manusiawi? Tidak manusiawi. Tidak. Dalam sebuah tindak pidana juga dilihat Betul, tapi belum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu. Itu saya. Jadi yang Bung Roy itu masih punya hak dengan keyakinan dan pengetahuan untuk menyatakan itu. Dengan terus diulang itu Bung, setiap orang dilakukan punya hak kembali atau ya, dia residivis, Bang. setiap orang punya hak untuk menyampaikan pikirannya kepada publik. Ya, Tapi itu dulu. Sebelum ada putusan hukum menyatakan bahwa ijazah itu benar adanya, bukan palsu. Ya, jadi menurut Bang Rey sah saja korban itu terus dibully, dihina, difitnah berulang-ulang selama bertahun-tahun. Beliau tidak korban karena belum ada putusan hukum. Sejak dari awal Pak Jokowi menyampaikan ini ijazah saya asli, silakan uji mana saja. Selesai. Kita lihat. Ya, gini, Anda jangan membodohi publik ya gini. Loh, harus dibedakan apa yang dimaksud dengan barang bukti dan apa yang dimaksud dengan alat bukti. Siapa yang memberi status itu disita? Loh, penyidik sendiri kan yang menyita. Enggak bahwa itu dititip. Penyitaan itu. Ya. Penyitaan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kewenangan yang diberikan. Anda ngerti nggak penyitaan? Ini kan bukan penyitaan. Loh, disita dong. Kalau nggak disita, Makanya maka tidak kalau pernah Anda menyita itu. Kalau tidak disita, Anda. maka tidak pernah ada proses pemeriksaan laboratorium forensik. Oke. Ini kalau tidak pernah disita, maka tidak keluar hasil laboratorium forensik. Oke, sebentar. Karena udah keluar laboratorium forensik, mekanisme Baik. Penyitaan itu tidak harus diambil di rumah. Bisa saja pada waktu seseorang datang ke kantor polisi, Menyerahkan. kemudian menyerahkan, langsung dibuat surat penyitaan. Karena diambil terlebih dahulu. Halo sahabat Sarang Informasi, kita akan menyaksikan perdebatan yang sangat sengit di acara ini mengenai penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yang menurut pakar hukum pidana dan para senior ini, mengenai penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo ini sangat tidak humanis, padahal masih banyak sekali cara-cara untuk penangkapan terhadap mereka ini dengan cara-cara yang sangat humanis. Karena Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bukanlah seorang teroris, akan tetapi diperlakukan layaknya seperti teroris. Dan di acara ini, kuasa hukum Jokowi dikuliti habis-habisan oleh Prof. Suparji, Pak Susno Duaji, dan Ray Rangkuti. Dan perdebatan ini sangat menarik, teman-teman, jangan dilewati. Dan mari kita simak bersama video selengkapnya. Memang ini penangkapan ini dimungkinkan, tetapi bahwa dalam konteks penahanan UHAP yang baru ini itu kan sekarang sudah bergeser sangat signifikan, bahwa alasan-alasan itu 8M dan 1S itu harus sudah terukur dan nyata, bahwa alasan lagi tidak sekedar psikologis, kekhawatiran atau kemudian asumsi, tetapi harus berikat historis dan empiris, nyata dan pasti. Misalnya apa? Tadi Bang disebutkan kaitannya harus jelas, bahwa dikhawatirkan, kalau dulu bahasanya ini alasannya bahwa mangkir dari panggilan. Ini harus jelas, dua alasan alat buktinya harus ada, bahwa ada panggilan tidak hadir dan kemudian ada bukti berita acara tidak hadir. Atau kemudian yang kedua alasannya karena mempersulit proses pemeriksaan, bahwa misalnya dipanggil atau kemudian alat buktinya dihilangkan, atau kemudian melakukan pengulangan tindak pidana harus ada buktinya, bahwa misalnya ada laporan-laporan baru, atau kemudian ada alasan untuk menyelamatkan yang bersangkutan karena mungkin dalam ancaman atau ketakutan. Nah, memang yang jadi persoalan kan ini tadi sudah kooperatif, bahwa sebetulnya juga tidak akan melakukan 8M tadi itu, tetapi kenapa harus melakukan ditangkap? Padahal kan nuansa KUHP yang baru itu kan lebih humanis, lebih manusiawi. Yang terpenting fakta terungkap secara terang benderang di dalam persidangan, tidak perlu harus kemudian ditahan. Kan penahanan ini bukan suatu keharusan, bukan satu kewajiban, tetapi kewenangan yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau melampaui kewenangan atau kemudian mencampur adukan kewenangan. Ya kita tunggu saja nanti. Baik. Memang sangatlah benar sekali apa yang dikatakan oleh Prof. Suparji ini, bahwa Roy Suryo ini saat dipanggil sebagai tersangka mau diperiksa tidak pernah mangkir. Dan sebenarnya benar sekali apa yang dikatakan oleh para pakar hukum dan para senior ini, bahwa penangkapan ini memang sangat tidak humanis sekali ya. Padahal banyak sekali cara untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo ini, dilakukan pemanggilan lalu ditahan saat di pemanggilan sebagai tersangka, itu kan bisa jadi ya. Kan tetapi yang terjadi, Roy Suryo pun ditangkap di rumahnya dan seakan-akan sangat urgent sekali. Persis, itulah yang sebetulnya tadi juga saya ingin jelaskan tuh kan. Ya kan, pencuri ditangkap, perusuh diamankan. Itu agak dekat tuh. Apakah dua jenis kejahatan itu yang sekarang dilakukan oleh Tifa dan Roy? Tidak.
Lalu kenapa diperlakukan dengan cara begitu? Itu pertanyaan sosiologisnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada cara lain yang memungkinkan yang tadi disebut oleh Pak Suparji, yang lebih memanusiakan orang yang disebut sebagai tersangka? Ada. Contohnya apa? Panggil saja, dipanggil untuk ditahan. Coba kita imajinasikan, ditangkap, kemudian diamankan, dipanggil untuk ditahan. Mana kira-kira yang lebih tepat sandarannya diberikan kepada dua Bung Roy dan juga Ibu Tifa gitu. Itu yang kita sebutkan tadi. Ketika polisi melakukan penangkapan menurut kita, pengamanan menurut polisi, seolah-olah Bung Roy dan juga Tifa adalah penjahat yang sudah sejak dari awal kelihatan ada tidak iktikat baik dalam proses hukum. Jadi menurut Anda ini tidak manusiawi? Tidak manusiawi, Tidak dan manusiawi. dalam konteks itulah muncul pertanyaan, ada apa kok Bung Roy dan Bu Tifa diperlakukan dengan cara yang seperti ini gitu. Oke. Oke, kembali lagi kalau narasi yang disampaikan Bung Rey ini kan itu narasi bebas ya. Tapi saya akan mencoba memberikan perspektif hukum. Perlu dibedakan Bang Rey, syarat penangkapan dengan syarat penahanan. Ya, praktisi senior-senior lebih mengerti. Syarat penangkapan itu nggak ada pasal-pasal tertentu. Ini ada cara meng-approach dengan cara memanggil atau menangkap. Syaratnya hanya satu, sudah memiliki alat bukti yang cukup. Dan ini dengan naiknya ke penyidikan, syarat itu sudah terpenuhi sebenarnya. Nah, beda dengan menahan. Kalau menahan, menurut saya, izin Prof, saya masih menggunakan pasal 281, dia tetap menggunakan KUHP lama karena kata KUHP 2281 bilang seluruh penyidikan dan penuntutan yang berlangsung saat berlakunya KUHP ini tetap menggunakan yang lama. Nah, yang lama bicaranya alasan penahanan 3. Ya betul, Bukan yang yang lama, baru. tetapi alasan khawatir. yang mau saya eksplor di sini adalah yang ini juga menjadi salah satu Bung Rifai, keluhan kami sebagai Bung korban. Rifai, Ya, saya nggak maksudnya berbicara, di- saya nggak berbicara prosedur hukumnya. betul. Saya mau Saya nggak menanggapi bicara proses bahwa hukumnya. penyidik punya kewenangan. Iya, saya nggak Ya, membicara. makanya dari hukumnya saya ingin Saya mau melihat perspektif. ini dari kata ditangkap, ya, diamankan, dan juga ditahan, dipanggil untuk ditahan. Itu pendekatan sosiologisnya beda, pemaknaannya beda. Itu yang mengindikasikan yang saya sebut tadi itu. Sebetulnya polisi ini ada reformasinya apa enggak sih? Untuk satu peristiwa hukum seperti ini, layak nggak orangnya ditangkap? Layak nggak orangnya setuju. diamankan? Perlu, tapi kan parameter hukum juga perlu menjadi perspektif. Ya, kalau Saya bicara bagi hukumnya. Salah satu pakai alasan KUHP yang penahanan lama itu pun adalah juga tidak menurut masuk, hukum, misalnya dikhawatirkan adalah satu yang melarikan jangan lupa diri. adalah dia mengulangi tindak pidana. Ini yang berkali-kali juga kami ingatkan waktu di beberapa forum sebulan terakhir. Bang Roy, saya ingatkan, Anda ini sudah kami laporkan dari tahun lalu. Kami sebenarnya berharap dari korban, keluarga korban, cooling down lah. Yang terjadi apa? Hampir tiap hari, bahkan hampir tiap pasif, setiap minggu di berbagai TV terus teriak-teriak ijazah dipalsu. Dan kadang itu direspon dengan kata-kata. Bung Rifai, belum ada putusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu loh ya. Melihat kepentingan korban. Ya, ya. Dalam sebuah tindak pidana juga dilihat kepentingan Betul, korban. tapi belum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu. Bukan. Terlepas dari Itu adalah, saya. Jadi artinya, Bung Roy itu masih punya hak dengan keyakinan dan artinya pengetahuan untuk menurut hukum menyatakan adalah itu. dengan terus Menurut kuasa hukum Jokowi, penangkapan Roy Suryo ini karena melakukan perbuatan yang diulang dan diulang terus. Nah, ini jawaban dari Bang Ray Rangkuti ini sangat cerdas sekali karena memang ijazah Jokowi ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum ada pengadilan yang mengatakan ijazah Jokowi ini asli atau ijazah Jokowi ini palsu. Jadi masih boleh siapa saja mengatakan dugaannya ijazahnya itu palsu. diulangnya itu fitnah berulang-ulang. Bukan Maka fitnah, menjadi salah siapa satu yang menyebut alasan fitnah? Belum ada untuk keputusan dilakukannya hukum. penahanan. Ini juga salah satu perspektif yang Bung perlu Rifai, jadi, jangan Dan itu yang menurut fitnah. Anda menciptakan kekhawatiran. Betul. Khawatir Oh, itu. fakta itu fakta kalau pakai betul. KUHP yang lama itu kan Sekarang bahasanya banyak orang dikhawatirkan berpendapat, melarikan tapi diri, banyak juga dikhawatirkan korban. mengulangi Oke. tindak pidana, atau dikhawatirkan mempersulit proses pemeriksaan. Nah, itu tidak terungkap bahwa tadi yang disampaikan karena memastikan perkaranya sudah P21 gitu. Bahwa apakah khawatir akan melarikan diri, bukti-bukti melarikan dirinya pun juga nggak kelihatan. Dikhawatirkan melakukan tindak pidana juga tidak ada laporan-laporan baru, atau dikhawatirkan mempersulit diri juga tidak ada misalnya bukti-bukti. Tapi tadi. berulang ini kan fakta notoyer. Ya, Pak, bahwa berulang-ulangnya tadi itu mestinya ditindaklanjuti dengan laporan-laporan dan proses hukum yang kemudian menunjukkan dia residivis kan itu, supaya tidak terulang tindak Soal pidananya. residivis kan sudah fakta juga beliau residivis. Nah, tapi kan itu kaitannya dengan persoalan yang lama kan, bahwa ini kasusnya dalam proses penetapan tersangka ini dia mengulangi lagi tindak pidananya itu, ada tindak pidana lain lagi, itulah yang kemudian dicegah supaya tidak terulang gitu. Lalu Ibu Tifa Jadi Berulang. begini Prof. berulang Di apa? berbagai forum. Iya, Oke. saya mau mengatakan, kan Anda menyebut kalau Bung Roy Suryo bekas residivis. Ibu Tifa? Dia melakukan berulang di sebagai Iya, beliau kan bukan residivis. Bukan berulang itu salah Bung, satunya setiap perbuatan orang dilakukan punya hak, kembali atau ya. dia residivis, Pak. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pikirannya kepada publik. Ya, Tapi itu kembali dulu. lagi. Sebelum ada putusan hukum menyatakan bahwa ijazah itu benar adanya, bukan palsu, setiap orang izin punya hak merespon untuk itu, Pak. mengatakan dan sesuai dengan pengetahuan dia mengatakan bahwa saya menduga itu adalah palsu. Ya, jadi menurut Bang Rey sah saja korban itu terus dibully, dihina, difitnah berulang-ulang selama bertahun-tahun. Beliau tidak korban karena belum ada putusan hukum.
Kalau dalam status pelaporan beliau korban jelas bang. Iya, belum nyatakan karena beliau belum pernah ada putusan hukum yang Saya menyatakan tanggapi, bahwa Bang, penanganan coba, apa yang coba. dilakukan oleh Baik, Bung silakan, Suryo Bang itu David, adalah silakan. salah. Sebentar, baik. Kalau Saya sejak kira dari awal tidak ada Jokowi tuduhan salah memperlihatkan bukti. ijazahnya Enggak, kepada bukan publik begitu. yang terang benderang. Kalau saya nuduh Anda, Itulah Anda masalah dari awal karena Bicara Pak tidak Jokowi konstitusional. selalu ingin menutupi peristiwa semudah itu itu, nggak semudah sampai itu. ada Menolak cara kemudian itu. proses Setiap hukum. orang punya hak untuk Sejak dari mempertahankan awal diri Pak itu loh. Jokowi menyampaikan ini ijazah saya asli, silakan uji Oh, nggak mana akan saja. selesai itu. Selesai Baik, peristiwa ini. Baik, Kita lihat. Bang Ya, Sandi. ini. Sebenarnya yang menjadikan masalah ini semakin panjang ini ya Jokowi sendiri, karena Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazahnya. Coba kalau dari awal Jokowi ini mau menunjukkan ijazahnya dan ijazah itu terbukti asli nih, misalkan diuji dulu dan terbukti asli, tentunya permasalahan ini tidak akan berlarut-larut seperti saat ini ya, hingga menjadi perdebatan terus dan akhirnya akan terjadi perselisihan ya. Jadi seperti apa yang terjadi saat ini, seperti di perdebatan ini kan hanya memperdebatkan ijazah Jokowi yang Jokowi ini memang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Pertanyaan kita, kenapa penyidik tidak melakukan penangkapan dari awal dan penahanan dari awal? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Suparji bahwa ini lebih kepada pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian. Karena saat itu penyidik masih ragu apakah dalam tenggang waktu sebelum 120 hari akan di P21 kan tidak oleh penuntut umum. Pertimbangannya lebih kepada itu. Jadi bukti-bukti yang awalnya dimiliki oleh penyidik itu, tadi katanya ada 700 alat bukti, diksi itu salah. KUHP tidak mengenal namanya 700 alat bukti. KUHP itu hanya membagi jenis 5 alat bukti. Di KUHP yang lama dan di KUHP yang baru itu hanya 8 jenis alat bukti. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Itu diksi yang salah itu diksi yang tidak sesuai dengan Kategori Bung, kategori ada 8, tetapi semua unsur itu alat bukti 700 itu alat bukti itu bukan alat bukti. Itu semua ada. Alat bukti itu ya Undang-undang cuma bukti surat, bukti saksi, kemudian keterangan tersangka, kemudian keterangan terdakwa, ahli, dan kemudian adalah petunjuk kalau menggunakan KUHP yang lama. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Sementara yang disita oleh Polda Metro Jaya itu 709 barang bukti. Nah, itu melebihi dari 2 Ya, kan? jadi itu bukan alat bukti namanya, itu barang bukti. Barang Anda nggak paham, bukti. hukum, Anda Barang salah bukti, diksi. jadi gini. Gini, Anda jangan membodohi publik ya gini. Harus dibedakan apa yang dimaksud dengan barang bukti dan apa yang dimaksud dengan alat bukti. Alat bukti adalah instrumen untuk membuktikan suatu perkara pidana. Makanya kemudian KUHP memberikan 5 kategori alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, kemudian petunjuk dan surat. Ngerti. Di KUHP yang baru kemudian di breakdown lagi luas menjadi 8 alat bukti. Nah, yang disebut barang bukti itu apa? Termasuk punya ijazah Pak Jokowi. Ini kan kita juga bertanya, ijazah disita. Penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHP yang lama itu hanya bisa dilakukan terhadap barang bukti yang kategorinya ada 5. Pertama adalah barang hasil kejahatan. Kedua adalah barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan. Terminologi Ketiga, disita barang dari yang siapa? dilakukan untuk membantu Bung Gafur. proses kejahatan. Keempat, barang yang berkaitan dengan kejahatan itu sendiri. Dan kelima adalah barang yang dilakukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Itu kategori barang bukti. Itu Siapa ketat yang diatur dalam pasal 39 ijazah KUHP lama. Pak Jokowi, siapa yang memberi status itu disita? Loh, penyidik sendiri kan yang menyita. Enggak, ya itu kan terminologi Anda. Loh, kok terminologi bahwa saya? itu dititip, Penyitaan disimpan. itu. Penyitaan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 39 Kalau bukti dan pelanggaran pasal pidananya 40. disita. Anda bukan orang hukum, jadi Anda tidak paham bukan orang gitu hukum. loh. Saya orang hukum. Penyitaan Tapi saya itu, bukan lawyer, penyitaan ya. itu adalah kewenangan penyidik untuk menyita barang bukti berdasarkan kategori yang diatur dalam pasal 39 KUHP. Yang datang, apakah ijazah itu diambil oleh penyidik di rumah Pak Jokowi? Saya tanya. Enggak kan? Loh, Pak Jokowi datang membawa. Anda ngerti nggak penyitaan? Dan Anda ngerti nggak proses penyitaan? Ini kan bukan penyitaan. Loh, disita dong. Kalau nggak disita, Makanya maka tidak terminologi pernah Anda menyita itu. Kalau tidak disita, Anda. maka tidak pernah ada proses pemeriksaan laboratorium forensik. Oke. Ini ada proses kedua aja. Ijazah Pak Jokowi Penyitaan bukan disita. itu, Harus. penyitaan itu ketika mau dilakukan Disimpan proses untuk barang pemeriksaan pembuktian laboratorium nanti forensik, terhadap kasus maka pidana. harus disita Itu barang poinnya. bukti. Oke, Barang bukti baik. kalau nggak disita, nggak bisa diproses oleh laboratorium forensik. Terminologi Itu disita kan ketentuan Anda yang hukum. melahirkan itu. Saya coba ke Pak Itu Susno. KUHP Pak Susno, melahirkan. Anda jadi benar alat Anda Tapi bukti penyidik yang ada. tidak pernah Baik, men-step saya bahwa ke itu Pak Susno. disita. Jadi alat bukti yang ada. Kalau tidak pernah disita, maka tidak keluar hasil laboratorium forensik. Oke, sebentar. Karena udah Sebentar. keluar laboratorium forensik, mekanismenya Baik, baik, Anda baca. sebentar. Baik, saya coba ke Pak Susno. Biar alat bukti Saya yang ada. tidak Bagaimana memihak membaca siapapun terang? ya. Saya hanya berdasarkan Nggak apa-apa juga, pengalaman nggak saya apa-apa. Pihak juga nggak sebagai apa-apa. penyidik dan berdasarkan hukum. Saya nggak bela Pak Jokowi, nggak bela Pak Roy, semua saya kenal, semua teman. Ya. Oke, tapi secara hukum penyitaan itu tidak harus diambil di rumah. Bisa saja pada waktu seseorang datang ke kantor Ya, polisi, menyerahkan. kemudian menyerahkan, langsung dibuat surat penyitaan. Karena diambil terlebih dahulu, maka izin persetujuan pengadilan atau penetapan pengadilan kemudian menyusul. Nah, baru setelah disita, Forensik. kalau sudah masuk tahap penyidikan, baru sah dia masuk lapor untuk diperiksa. Dan pemeriksaan hasil lapor dibuat berita acara pro justisia. Begitu. Jadi clear ya Mbak.
Dan kasus ijazah palsu ini akhirnya menemukan sebuah titik terang karena Roy Suryo ini akhirnya ditahan ya. Dan tentunya kita tinggal menunggu persidangan, dan siapapun pendukung Roy Suryo menginginkan agar kasus ini jangan sampai berhenti dan harus ada kekuatan hukum tetap bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Masyarakat atau pendukung Roy Suryo yang berpenasaran tentunya ingin mengetahui atau ingin tahu ijazah Jokowi ini asli atau palsu, salah satu-satunya jalan ya memang harus naik ke persidangan. Soal penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva ini memang menuai sebuah polemik dan ada pro dan kontra ya, karena dari segi penangkapannya, dari prosedur-prosedur penangkapannya atau penahanannya ini ya menjadi sebuah kritikan yang sangat luar biasa dari pendukung Roy Suryo sendiri, karena ada yang mengatakan dilakukan penangkapan akan tetapi tidak secara humanis, dan penangkapannya ini hampir seperti teroris gitu ya. Padahal Roy Suryo ini kan kasusnya kan bukan teroris ya, tetap dilakukan penangkapan yang layaknya teroris. Dan kita semua masyarakat yang ingin tahu ijazah Jokowi tentunya menunggu-nunggu P21 dan naik ke persidangan, karena memang tidak ada cara lain. Kita ini pengen tahu ijazah Jokowi karena dari Jokowi sendiri ingin menunjukkan ijazahnya, akan tetapi di pengadilan, yaitu pengadilan Roy Suryo ini, yaitu pencemaran nama baik kan. Ini tuduhannya kan seperti itu, pasal yang disangkakan oleh Roy Suryo seperti itu. Dan apakah Jokowi ini nanti akan hadir di persidangan atau tidak, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena masyarakat juga yang tentunya penasaran dengan ijazah Jokowi ini asli atau palsu ya, menunggu-nunggu kehadiran Jokowi di persidangan nantinya saat nanti sudah digelar persidangan atau sudah dilaksanakan persidangan kasus Roy Suryo dan Dr. Tiva ini. Akan tetapi kita semua tentunya bertanya-tanya apakah Jokowi berani hadir atau tidak, akan datang atau tidak, atau justru mangkir atau tidak saat dipanggil sebagai korban saksi ya. Nanti di situ mau hadir atau tidak, itu yang jadi pertanyaan kita semua, dan timbul pertanyaan kita semua. Apakah Jokowi berani datang? Dan apakah ijazah itu akan dibuktikan di pengadilan? Atau justru sebaliknya, pengadilan tersebut hanya untuk mengadili Roy Suryo dan kawan-kawan karena pencemaran nama baiknya, akan tetapi di pengadilan tersebut tidak akan membuktikan ijazah? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kita semua sudah tahu ya, kasus Bambang Tri ini ya hanya karena selembar ijazah, akan tetapi ya tetap memakan korban. Akhirnya mereka ditahan, Bambang Tri dan Gus Nur, akan tetapi juga tidak melihat wujud ijazah Pak Jokowi, dan tidak pernah dibuktikan di situ asli atau palsu. Di situ yang dibuktikan ya pasti ya tentang fitnah, pencemaran nama baik, itu saja yang dibuktikan. Dan akhirnya mereka berdua, Gus Nur dan Bambang Tri, itu tetap divonis bersalah gitu ya, dan tidak pernah melihat satu lembar ijazah pun, itu tidak pernah lihat gitu ya kawan-kawan. Dan dari situlah kita juga meragukan jika kasus ini nanti digelar di persidangan Roy Suryo ini digelar, apakah Jokowi akan menunjukkan ijazahnya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.